Halo teman-teman di rumah, kali ini kita berjumpa lagi dengan Pak Giri dan kita akan belajar menentukan kalor. Bagaimana teman-teman di rumah? Sehat semua? Baik, kita akan belajar menentukan kalor. Sebelum kita menentukan kalor, tentunya kita harus belajar dulu teman-teman di rumah mengenai proses perpindahan kalor. Proses perpindahan kalor dan perubahan wujud ini penting. Baik, kita akan lihat bagaimana proses perpindahannya. Baik, teman-teman di rumah, kita lihat nih, kalau peristiwa dari padat ini ke gas dinamakan menyublim. Perhatikan di sini adalah menyublim, dan ini adalah memerlukan kalor. Seperti itu, misalnya kapur barus. Nah, yang lebih mudah kapur barus atau kamper, maka ada peristiwa menyublim dari padat menjadi gas. Selanjutnya, kalau dari gas menjadi padat dinamakan menghablur. Ini adalah melepas kalor. Kalau kalian ketika di SD, saya yakin ini sudah tahu. Nah, kita perlu garis bawah ini. Melepas kalor, perlu kalor. Nah, kalau dari cair menjadi gas adalah menguap namanya. Sama, ketika di SD ya sama. Nah, dia menyerap kalor atau memerlukan kalor. Sedangkan dari gas ke cair adalah melepaskan kalor. Contohnya pengembunan. Saya yakin kalian masih ingat. Kemudian dari cair menjadi padat adalah membeku. Nah, ini melepas kalor. Dari air ke es batu misalnya ya. Kemudian padat ke cair adalah melebur atau mencair. Boleh kalian di rumah menyebutnya mencair sama saja. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika sudah tahu peristiwa ini, maka kita baru bisa menggunakan nanti persamaan-persamaan. Nah, sebelumnya kalor itu dia bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Sedangkan kalor ini juga bisa merubah wujud zat. Kalau kita lihat tadi, ya kan, menaikkan atau menurunkan suhu, bisa juga untuk merubah wujud zat. Nah, kemudian kalor yang digunakan untuk merubah wujud zat dinamakan kalor laten. Misalnya ini perubahan wujud zat dari air menjadi es. Nah, ini di sana ada perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Nah, ini yang dinamakan kalor laten. Sedangkan dari air menjadi uap atau zat cair menjadi gas dinamakan juga kalor laten. Maka nanti akan menggunakan persamaan di sini. Sedangkan kalau ada perubahan suhu, ada perubahan suhu saja, tidak mengalami perubahan wujud, maka menggunakan persamaan yang di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin saya akan gambarkan grafik untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat seperti ini. Misalnya kita di rumah, yang saya sampaikan contohnya adalah es, ya, misalnya nih. Ini adalah grafik seperti ini. Nah, ini lebih mudah. Nah, ini misalnya 0 derajat nih teman-teman. Ini 0 derajat Celcius. Di sini berarti pasti di bawah 0. Di sini pasti di atas 0. Nah, kalau misalnya yang kita bicarakan air itu tempatnya di sini suhunya antara 0 sampai 100 derajat. Nah, ini dinamakan peristiwa air. Sedangkan ini dinamakan wujud zat padat atau es. Misalnya ini min 10. Nah, gini. Baik, ini konsep dasarnya teman-teman. Nah, ini namanya es, sedangkan ini namanya air. Nah, dari sini ke sini terjadi perubahan suhu karena dari minus 10 menjadi 0. Maka di sini akan berlaku persamaan Q sama dengan M
kali C kali delta T ini. Nah, demikian. C ini adalah kalor jenisnya S karena yang kita bicarakan di sini S ya. Ini perhatikan di sini. Nah, ini S. Sedangkan di sini adalah kalornya si air. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini kalor jenisnya adalah kalor jenis air karena yang kita bicarakan adalah air. Seperti itu. Sedangkan Q di sini, nah ini yang dinamakan perubahan wujud tadi teman-teman di rumah. Perubahan wujud itu berarti pakai Q sama dengan M kali L. Karena apa L? Karena dia melebur atau mencair dari es batu menjadi air. Nah, ini Q-nya pakai M kali L, kalor lebur. Sedangkan di sini dia dari air menjadi uap, maka akan menggunakan Q sama dengan M kali U. Nah, ini yang dinamakan kalor laten ini teman-teman nih di rumah. Ini kalor laten, ini ya Bu, kalor laten di sini. Maaf di sini. Nah, ini. Ya, ini dengan ini adalah kalor laten. Demikian teman-teman. Sebagai pengantar, saya akan menunjukkan beberapa contoh soal. Tetapi kita harus tahu nih teman-teman di rumah bahwa M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah selisih suhu atau kenaikan suhu atau penurunan suhu, bisa demikian. Kalor lebur adalah konstanta zat yang kita mau lihat. Kalor lebur uap juga demikian sama, dan di sana ada tabelnya. Nah, ini teman-teman di rumah tabelnya, kalian bisa melihat di sini sudah saya tampilkan ini joule per kilogram derajat Celcius. Andai kan kalian menggunakan joule per kilogram derajat Kelvin, itu juga sama ya, karena dalam SI-nya pasti ini dalam Kelvin. Kenapa? Sama karena dia hanya menunjukkan selisih teman-teman di rumah. Jadi ini menunjukkan selisih, makanya dia bisa dikatakan bisa joule per kilogram derajat Kelvin, bisa joule per kilogram derajat Celcius. Hasilnya akan sama. Nah, kemudian untuk yang kalori, kita perlu mengubah satuannya. Saya yakin kalian di rumah pasti bisa mengubah satuannya. Untuk selanjutnya kalor lebur zat cair di lambangnya L tadi seperti ini. Nah, di belakang sudah ada, hanya satuannya saya menggunakan joule per kilogram atau joule kilogram pangkat min 1. Ini sama satuannya. Joule kilogram pangkat min 1 itu satuannya sama dengan joule per kilogram. Demikian selanjutnya kalor embun atau kalor didih atau kalor uap orang menyebutnya. Satuannya juga sama dengan yang sebelumnya, joule kilogram pangkat min 1 atau joule per kilogram seperti ini. Nah, teman-teman di rumah, kita akan lihat contoh penggunaan persamaannya di sini. Misalnya air bermassa 2 kg. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu pakai namanya apa ya, diketahui seperti itu ya. Boleh kalian di rumah, ini adalah masanya dulu. Masanya adalah 2 kg. Ini untuk menentukan rumus sebenarnya teman-teman. Nanti kalau kalian menuliskan diketahuinya itu nanti tahu rumusnya apa yang digunakan ya gitu. Ini 20 derajat Celcius suhu awalnya, suhu akhirnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, dari sini kita sudah tahu nih delta T. Nah, delta temperatur suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi ini adalah 30 derajat dikurangi 20 derajat. Jadi ada ketemunya 10 derajat Celcius. Nah, demikian. Selanjutnya, karena yang kita bicarakan air, nih yang kita bicarakan ini air, maka kalor jenisnya pakai kalor jenis air, jangan lupa.
Kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, demikian. Selanjutnya, apa yang ditanyakan di soal? Berapa energi? Nah, energi kalor itu lambangnya pakai Ki. Nah, seperti ini. Oh, yang ditanyakan Ki, ada C, ada delta T, ada M. Oh, pasti rumusnya ini. Ki sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal memasukkan angkanya nih teman-teman di rumah. M-nya 2 kg, kemudian C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian delta T-nya adalah 10. Nah, tinggal disederhanakan nih satuannya. Oh, pasti kalian sudah menebak, pas tebakanmu benar nih di rumah ya. Ini bisa dicoret karena atas bawah, jadi jawaban kalian benar 80. Satuannya apa? Joule. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman di rumah. Nah, untuk yang contoh nomor 2 dulu, kok lompat nomor 3 ya. Contoh nomor 2 dulu. Air masanya 10 kg, kita tulis dulu massa 10 gram. Nah, bukan kilogram ya, gram, hati-hati. Dipanaskan dari suhu. Nah, berarti T0 nya 25 derajat Celcius. T akhirnya adalah 35 derajat Celcius. Berapa kalor nih yang diperlukan? Nah, tetapi ini kita lagi-lagi yang dibicarakan adalah air. Maka kita harus tahu kalor jenis airnya adalah berapa nih teman-teman? Betul, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, teman-teman di rumah, perhatikan ini, ada satuan yang berbeda ini. Ini gram, sedangkan ini kilogram. Bagaimana ya? Maka satuan ini harus disamakan dulu ini teman-teman. Satuan ini harus disamakan dulu. Misalnya ini, yang bawah ini 4200 kan, 4200 Joule. Ini boleh pernya saya perpanjang gini. Nah, di sini sebenarnya ada persatu ini teman-teman di rumah. Ini harusnya ada persatu, hanya satu kan jarang ditulis. Maka satu saya ubah ke gram. Ingat, 1 kilogram ada berapa gram? Ada 1000. Pintar ini kalian di rumah, luar biasa. Nah, selanjutnya kita lihat ini, di sini bisa kita sederhanakan seperti ini sehingga ketemunya adalah 42 Joule per 10 gram derajat Celcius. Nah, ini tidak perlu diubah ke koma karena nanti perkaliannya akan seperti ini. Kebetulan yang ditanyakan bukan ini nih teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah Q-nya berapa. Nah, kalornya berapa? Nah, kita masuk Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, selanjutnya M-nya kita masukkan ini teman-teman. M-nya adalah 10 gram kali 42 per 10 gram gram derajat Celcius seperti ini Joule ya, dikalikan dengan perubahan suhunya berapa nih? Oh, ini tadi belum kita cari. Nah, delta T nya kita sisipkan 10 derajat Celcius ya. 35 dikurangi 25 adalah 10. Maka di sini saya kalikan 10. Nah, selanjutnya ini bisa disederhanakan nih teman-teman di rumah. 10G ini ya 10G. Nah, samakan karena atas bawah sehingga ketemunya adalah 420
Ini coret saja nih. Nah, gini satuannya sehingga 420 Joule. Nah, mudah ya teman-teman. Satu lagi teman-teman di rumah saya akan memberikan contoh. Yang ketiga adalah seperti di situ bahwa M-nya berapa, kita lihat berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram es menjadi air 40 derajat. Baik. Nah, untuk soal yang demikian mungkin akan lebih mudah kita menggunakan grafik ya. Kita gunakan grafiknya. Tadi seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah minus 10 derajat, min 10 derajat. Di sini adalah 0 derajat. Nah, ini di sini kalau air bisa mencapai 100 derajat. Nah, tetapi yang ditanyakan hanya air 40 derajat, itu berarti di sini nih. Teman-teman di rumah. Nah, di sini. Nah, sekarang kita lihat nih, oh berarti ada berapa kalor yang di sini. Betul di rumah kalian bahwa ini adalah disebutnya, saya sebut untuk peristiwa ini Q1, dari sini sampai sini adalah Q1 dan menggunakan persamaan MC kali delta T. Ini adalah S, ini C-nya jangan lupa karena di sini adalah S. Sedangkan di sini ini juga ada Q. Nah, Q2 sama dengan M kali L karena dia dari S mencair. Sedangkan yang di sini adalah Q3 sama dengan M kali C air kali delta T. Karena apa? Dari sini ke sini disebutnya air. Di atas 0 derajat itu disebutnya air sebelum dia mencapai suhu 100 atau mendidih. Nah, maka nanti kalor yang akan kita perlukan ada 3 ini, kemudian kita jumlahkan. Mari kita hitung satu persatu. Nah, ini masanya adalah 10 gram teman-teman di rumah, 10 gram. Dari es mencair ke air itu masanya sama enggak? Sama. Jadi es 10 kg ya sama dengan air 10 kg. Es 10 gram ya sama dengan air 10 gram. Maka masanya ini nanti akan sama di sini. Nah, kita akan selesaikan. Masanya adalah 10 gram yang di atas ini dikalikan dengan kalor jenis air. Kalor jenis air itu 4200 Joule ya teman-teman. Tapi sama dengan 1 kalori. Kalau saya ubah karena satuan-satuan yang lain ini dalam kalori, maka saya pakai kalori. Ini per gram derajat Celcius. Nah, jadi 4200 Joule kilogram per derajat Celcius sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, perubahan suhunya adalah berapa ini? Q3 ini dari 0 ke 40. Oh, berarti delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, maka ketemunya adalah berapa teman-teman di rumah? Dihitung yuk. Hitung. Ini dihitung. Nah, ini dicoreti dulu ya. Nih, maka akan ketemu 400. Betul ya? 400 kalori. Nah, mari kita hitung yang kedua ini sekarang. Yang kedua 10 gram dikalikan kalor leburnya berapa? Nah, kalor leburnya adalah 80,3. Ini 80,3 kalori per gram. Tidak pakai delta T ya, maka ketemunya adalah berapa nih ya? Betul, 800,3
800,3 kalori. Sedangkan yang di bawahnya ini, nah ini tulisannya di sini kiri adalah 10 gram dikalikan kalor jenis es adalah 0,5 nih teman-teman, 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya berapa nih? Dari 10 ke 0 adalah 10 derajat Celcius. Nah, tinggal dikalikan saja. Nih, satuannya ya dicoret nih. Nah, gini. Sehingga ketemunya adalah 50 kalori. Nah, maka kita tinggal jumlah nih Q totalnya. Q total adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, demikian. Maka kalian bisa langsung menjumlahkan di sini. Jumlahkan. Nah, ini ketemunya kalori. Nah, pasti satuannya kalori. Ini 3, ini 0, ini 5, ini 12 ya teman-teman. Nah, sehingga ketemunya Q total adalah 1250,3 kalori. Demikian, mudah bukan teman-teman di rumah? Bagaimana belajar kita hari ini? Mudah ya? Baik. Demikian, sukses buat kalian di rumah.